Oke, 5W1H ya. Iya. Selama pertanyaan itu ada dan kamu mencari proses penjawaban itu adalah kita melakukan riset ya, berarti. Betul. Selama manusia itu memiliki rasa penasaran, selama itu juga riset itu tetap ada. Wow, berarti ini salah satu bisnis yang akan sustain. Sustain. Yeay, pantesan 15 tahun kerja di riset. Oke, berarti yang paling unik sejauh ini adalah kesusahan tingkat kerumitan dalam bertanya terkait produk kategori tertentu. Tuh, mencari respondennya juga. Respondennya tertentu sulit, ya, sulit gitu ya. ya. Oke. Kalau gitu ngomongin soal kan yang ngerti sama kesadaran akan marketing research sebenarnya brand-brand besar ya. Karena mereka tahu resiko kalau kita nggak pakai metodologi secara saintifik, maka kegagalan akan jauh lebih besar gitu kan. Dan mereka tidak ingin mengakomodasi biaya kegagalan itu gitu kan. Tepat. Bener ya. Ada nggak sih yang unik, produk yang ternyata tuh di riset loh, yang kita nggak sadar gitu di keseharian kita? Proses itu ternyata di riset loh gitu. Ada nggak yang project yang Mas Aryo di beberapa belasan tahun ke belakang ini apa ya? spill? Iya. Mungkin banyak, saking banyaknya jadi bingung kan gitu. Iya, karena hampir unik ya mungkin ya. Semuanya unik kan pasti gitu. Ini nih Mas, produk ini deh, ada nggak sih produk packaging produk yang di riset dan akhirnya itu menjadi satu yang poin highlight kesuksesan produknya? Kalau packaging sayang belum pernah. Oh, oke. Tapi itu di riset nggak sih? Kemasan. Iya, kemasannya. Pasti ada risetnya. Pasti ada riset ya kan? Misalnya kemasan yang bagus seperti apa gitu ya mungkin ya. Terus apakah kemasan itu mungkin nanti bisa di risetnya kita bandingin gitu. Kemasan A, B, C, mana sih orang paling suka? Iya. Mana sih yang paling gampang misalnya dibawa gitu ya. Oh. Itu pasti ada riset. Itu ada risetnya ya. Berarti itu kualitatif berarti. Itu masuknya product test. Product test bisa kualitatif. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Bisa dua-duanya sebenarnya, tergantung objektif gitu ya. Ini sesimpel ini Mas. Ini ini kan nggak ada merek. Terus kita disuruh menebak mereknya, itu riset ya? Menebak merek ya? Ini blind test ya bahasanya ya? Blind test kalau ini product test misal kita konsumsi ya? Iya, kita konsumsi. Kita cek misalnya dua ini mana sih yang paling suka? Kita beda nih ya? Beda. Blind test ya nanti mana sih yang kamu suka? Apakah A atau B? Nah, itu product test. Itu product test juga. Berarti sebenarnya semuanya adalah riset ya. Partnya di riset ya? Balik lagi dari kita bangun sampai tidur lagi. Kalau sekarang kan menggunakan teknologi yang tadi algoritma segala macam gitu ya. Pakai algoritma, betul. Terus ada kata-kata yang sering banget di beberapa tahun belakangan sampai sekarang tuh big data. Iya, tuh lagi data besar. Apa itu Mas Aryo? Gimana itu big data? Data besar. Itu small data tuh apa gitu kan? Ada big, ada small. Apa sih itu maksudnya big data itu Mas Aryo? Ini lebih ini ya, pakai bahasa simple ya. Humanis aja ya. Tahu Excel nggak? Iya tahu. Excel ya. Iya, Excel tahu. Di situ kan bisa ngolah data kan? Iya. Nah, kalau data itu sampai nggak bisa diolah di Excel, itu namanya big data. Oh my god, saya baru tahu cara deskripsikan mesimpel. Data segitu banyaknya. Banyak. Itu terus gimana untuk, kan data kalau cuma data tidak bisa diolah menjadi informasi kan percuma ya. Itu diapain Mas big data itu? Diolah tapi tidak pakai Excel. Apa tuh, pakai apa? Ada pakai aplikasi lain lah. Gitu. Pakai mesin learning lain gitu. Yang bisa mengolah data yang banyak itu ya. Oke. Berarti ada metodologi dan teknologi yang dipakai juga untuk bisa menjadikan itu informasi. Iya, karena teknologi makin berkembang, data makin berkembang, jadi berbagai penemuan juga kan, ada teknologi baru gitu bisa mengolah data yang lebih besar. Gitu. Mungkin dulu tahun 90-an kalau data besar mungkin ya nggak bisa kita olah ya. Sekarang ada teknologi kita bisa olah itu. Semakin keren teknologinya berarti akan semakin mumpuni juga ya risetnya ya gitu ya. Terus anyway, beda riset pasar sama survei online ada nggak sih bedanya? Survei online seperti yang saya bilang tadi ya, kalau survei online lebih cepat mendapatkan hasil.
lebih cepat mendapatkan hasil. Kuncinya di kecepatan. Di kecepatan. Ya. Kalau survei, kalau riset pasar? Riset sebenarnya tuh riset pasar ya survei online tuh. Mungkin maksudnya riset pasar secara offline. Secara offline. Tatap muka ya, tatap muka. Kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak sih, lebih banyak. Lebih mendalam. Nah, untuk jumlah pertanyaan juga lebih banyak ya. Soalnya kalau survei online kan pertanyaannya cuma 5. Iyalah, kalau lebih malas aja jawabnya, Mas. Pasti malas kan, pada 100 tanya. Iya, kepo kali gitu. Kalau survei tatap muka kan kita datang ke rumah tuh bisa santai lah, ambil minum gitu ini kan. Mereknya apa nih, Mas? Iya, make sense. Kadang responden gini, responden lagi gendong anak. Iya, nanya. Datang interviewer ya. Interviewer. Oh, kita lagi ini nih, lagi gendong anak, nggak apa-apa, duduk aja. Kadang anaknya nangis ya udah ditungguin gitu ya. Harus sabar ya, betul. Wak. Bisa sejam, bisa 2 jam pertanyaannya. Wah, pantesan nggak cukup affordable ya. Apa tuh? Yang offline. Iya. Investasinya maksudnya. Ya kan berarti kan itu ada investasi yang cukup butuh budget gitu. Nggak bisa cipi gitu. Pengembangannya juga investasinya besar banget itu kalau online ya. Tapi balik lagi berarti ke kualitas data juga sebenarnya gimana, Mas? Kalau balik lagi kalau metodenya benar, dua-duanya bisa dipakai. Iya. Berarti sebenarnya nggak ada masalah antara survei online sama riset market yang konvensional ataupun offline gitu ya, selama metodologinya benar gitu. Berarti sebenarnya toolsnya apapun via offline ataupun online nggak ada masalah, yang penting metodologinya benar. Ya, meskipun kalau survei tatap muka metodologinya salah juga nggak bisa dapat hasil yang benar. Nah itu karena itulah sebenarnya kalau riset ya harusnya pakai orang-orang profesional kayak Mas Aryo dan juga perusahaannya gitu kan? Iya nggak sih? Tuh, kalau mau riset ya. Iya. Boleh ya. Iya gitu ya. Iya gitu. Karena tadi nanya salah sama orang yang benar jawabannya salah toh. Juga. Terus pertanyaannya benar tapi orangnya salah ya salah lagi dong gitu. Berarti emang harus ke orang yang memang punya verifikasi ataupun hal-hal yang memang sudah mumpuni di bidang industri ini gitu ya. Verified lah gitu ya. Jadi sekarang lagi ngerjain bisnis apa, Mas, terkait online ini kalau riset marketnya? Anyway, kalau boleh tahu. Harus spill. Saya lagi ngerjain ini ya, suatu website e-commerce data istilahnya ya. Wow. E-commerce data? Iya. Oke. Namanya Indonesia Data. Wow, Indonesia Data. Iya. E-commerce data. Jadi di situ pusat data. Pusat data di Indonesia. Iya. Jadi kalau saya butuh data terkait Indonesia itu ada di platform ini ya, Mas ya? Iya, kita semangatnya seperti itu. Semangatnya visi misinya kan itu. Oh, really nice. Semua data yang dibutuhkan, mau data misalnya data pasar, data penjualan, data mungkin ada keuangan itu. Ada di situ. Ya. Wow, berarti ini adalah gambaran era sekarang dan memang sudah ngomongin soal big data tadi ya. Berarti ini udah mengcover seluruh bentuk futuristiknya market research dong, udah nggak terlalu konvensional dong. Berarti kan udah ngomongin marketplace gitu ya, udah ngomongin e-commerce udah ngomongin data placement gitu. Berarti sekarang Mas Aryo menjalanin bisnis yang sudah menjawab tantangan masa depan ya. Mas Aryo keren banget ih. Masuk gitu ya. Ya memang semangatnya seperti itu. Jadi memang banyak juga ya awalnya tuh yang minta data. Mereka mungkin butuh untuk skripsi, untuk tesis gitu ya. Kadang kalau data itu kan mahal dijualnya. Nah, kita berusaha mengakomodasi mereka lah ya. Data-data yang istilahnya ketengan gitu ya. Nah, berarti yang buat skripsi, tesis gitu ya. Atau mungkin kalau kebutuhan data-data presentasi gitu bisa di Indonesia Data ini ya. Atau UMKM nih. Nih UMKM juga. Yang tadi nggak ngerti cara ngelakuin riset, mending pakai data udah ada. Betul, capek-capek riset kan. Dia data. Di mana, Mas, tadi? Coba spill. indonesiadata.id. Wah, ini adalah menjawab keresahan-keresahan ya masyarakat dan juga orang-orang yang pengen tahu gimana riset market yang proper dan data yang benar gitu ya. Karena kan kalau datanya nggak valid, nanti keputusannya jadi
sulit gitu kan, jadi gagal kan, salah langkah gitu. Ya kecuali kalau kita duit tidak masalah ya kan, kesalahan produk tidak ada masalah gitu kan. Cuma kan jatuhnya kan semua di dunia ini harus dikelola ya, karena kan semuanya limited sources. That's why Indonesia Data ini menjawab semua keresahan itu ya sebenarnya ya. Ya memang seperti itu sih. Semangatnya memang seperti itu. Spiritnya kayak gitu ya. Berarti kalau gitu jawaban masa depan tuh sudah ada jawabannya sekarang nih market research. Saya baru mau tanya itu sih Mas, kayak kalau saya investasi gede sekali nggak ada uangnya, saya butuh data gitu. Ada nggak sih caranya? Tapi udah kejawab ya. Jawabannya indonesiadata.id kan? Iya. Yes. Nice, Mas. Ya daripada capek-capek kan, kita nggak tahu knowledge-nya, nggak tahu bagaimana buat riset kan ya. Knowledge nggak ada, basic understanding nggak paham, tapi di sini bisa dibantu gitu ya. Dibantu data-data yang memang valid gitu. Oke, really nice. Nah, terus kita ngomongin soal existing market. Apakah konvensional market research itu akan tetap terus digunakan sampai akhir nanti gitu, atau akan ada tergerus sama yang namanya teknologi? Menurut Mas Aryo? Konvensional mungkin tetap seperti tatap muka ya, tapi tetap ada. Tetap ada, karena misalnya untuk menggali sampai mendalam tadi kan itu tidak bisa pakai teknologi biasa, teknologi yang belum bisa lah istilahnya sekarang. Mungkin akan tetap ada, tapi untuk teknologinya itu semakin banyak digunakan. Jadi porsinya mungkin teknologi lebih banyak, lebih besar. Dan teknologi mungkin yang makin berkembang juga ya. Bisa jadi nanti saya nggak tahu boleh atau nggak ya. Jadi kita ngobrol, kita ngomongin sesuatu bisa nelfon kita atau lagi online meeting gitu ya. Kita ngomongin, saya pingin beli pizza misalnya. Nanti pas besoknya sejam kemudian muncul iklan pizza gitu. Wow. Itu tuh berarti dia nguping pembicaraan kita dong. Gitu. Menguping ya? Iya. Dia nguping. Klik. Iya. Udah. Pizza, promo pizza gitu. Secanggih itu teknologi, gak ngeri gak sih? Itu ngeri ya. Itu agak seram sih. Ya, kadang dia kalau nggak salah perusahaan besar juga udah kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Kayak Facebook, kayak Google itu mereka bilang kami tidak menguping istilahnya. Kami tidak menguping, tapi kami mengumpulkan data Anda. Karena mungkin itu masih debatable ya, debatable karena itu kan melanggar privacy. Untuk saat ini ya. Atau kalau masa di kedepannya. Kecuali kalau kita misalnya install aplikasi nih, kan kadang kita nggak tahu nih apa yang kita centang-centang accept gitu. Aja, terima kita nggak tahu apa. Oke. Iya benar. Nah itu ngeri ya. Makanya kayak saya bilang ya Mas Aryo ya, saya nih anaknya cukup punya trust issue terhadap apa yang saya install di handphone. Karena saya malas bacanya. Nanti ketika saya semua ternyata apa yang saya telepon, siapa yang saya telepon, kapan saya bangun, saya belanja apa, rekening saya itu kan takut gitu ya. Secara default udah di ini ya. Secara default udah dicentang gitu kan. Wow. Berarti sebenarnya riset ini mirip-mirip kayak saya bilang tadi. FBI. Anda adalah FBI kan? Iya kan? Mengcapture segala hal. Tapi kalau yang benar sebenarnya pakai konsen ya, persetujuan gitu kan ya. Kayak saya agree untuk memberikan informasi ini kepada pihak ketiga gitu, untuk digunakan sebagai hal-hal yang bisa dijadikan inputan ataupun improvisasi ke depannya. Itu sayangnya banyak yang nggak tahu ya, masyarakat kita juga. Kadang terima juga WhatsApp dibuka aja gitu kan, banyak yang kena itu kan Mas Aryo. Phishing gitu ya. Yang banyak ditipu, kena hack gitu kan. Aduh. Memang edukasi. Jadi part paling sulit memang mengedukasi pasar ya. Iya, betul. Ada nggak sih riset yang spesifik hanya untuk fokus harus edukasi apa nih gitu? Kita belum pernah lakukan sih, tapi memang mungkin kedepannya itu menarik juga. Itu menarik ya. Berarti menjadi salah satu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan segera. Karena itu kan riset tentang perilaku sosial ya. Perilaku sosial. Kayak Indonesia nih target marketnya kan banyaknya, kalau nggak salah saya baca juga di Indonesia Data anyway, nggak tamat SD. Ada juga market yang gedenya nggak tamat SD. Secara major sebenarnya SMA. Tapi ada juga yang nggak tamat SD itu. Berarti secara tingkat pendidikan masih sulit ya, masih rendah ya. Iya, memang itu kondisi. Memang itu kan itu kondisi faktanya ya, gitu ya.
Oke. Nah, terkait sama isu-isu yang lagi common, judol. Pasti nanyain apa hubungan dengan riset ya? Iya. Kok bisa? Ada risetnya nggak sih? Riset judol. Iya, soalnya kan kayak kok dia menyasar orang yang tepat gitu loh. Orang yang suka ini ya, orang yang suka. Nggak ada ke saya ini advertising judol anyway. To be honest ya, nggak ada. Saya tidak terpapar informasi judol. Nah, kalau ke saya ada trading. Jadi kayak saya suka saham nih. Karena Mas Aryo suka ngeliatin hal-hal yang similar with gitu, trading. Iya, trading. Nanti ada juga iklan judol. Nyambung juga ke situ. Berarti apakah psychologic orang yang memainkan bentuk-bentuk apa ngomongnya berarti ya permainan bahasanya kali ya, mungkin ya game atau apa sih? Itu kan judi online ya. Judi itu dalam framing bahasanya tuh kan segala sesuatu yang mempertaruhkan uang gitu kan? Dipertaruhkan tanpa tahu hasilnya apa, sebenarnya 50-50. Tanpa riset. Judi online. Jadi Oke, judul tuh nggak di riset berarti, nggak ada riset ya? Menurut saya ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngeluarin uang tanpa tahu buat apa, kan itu sebenarnya judi juga gitu. Iya benar sih. Oh iya ya. Tapi kan hidup ini perjudian. Kita nggak pernah tahu apa yang kejadian kan. Tapi perilaku kita adalah kita sedang mempertaruhkan segala hal di dalam aset kita. As simple as duit gue 100.000. Gue berharap balik 200.000 dengan judi online. Iya gak sih? Itu 2 kali lipat ya? Iya, harapan gue cuma satu, duitnya balik lebih cepat gitu, lebih banyak lagi. Lebih cepat. Iya, lebih cepat, lebih banyak. Karena mager gitu, karena senang aja gitu mempertaruhkan segala hal. Mungkin kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, tapi kan kebanyakannya kalahnya ya. Iya nggak sih? Saya belum pernah ya. Juga nggak pernah ini, terus saya baca-baca ini sotoy. Sebenarnya kan judi online itu versi yang kita ngomongnya tuh agak terlalu ini ya. Kayaknya kejahatan banget. Padahal sadar nggak sih kalau kita main entertain things yang ada di mesin mainan anak ya, ding-dong itu yang kayak kita masukin koin, kita bayar gitu kan. Probability mendapatkan yang ada di dalam capit itu kan juga bentuk perjudian nggak sih? Kita padahal udah tahu itu nggak akan dapet, tapi kita senang aja. Sih. Masukin koin lagi. Iya kan? Iya. Kayak ada experience dan euforia yang yang dipertaruhkan di situ. As simple as kayak saya bilang. Jadi ternyata katanya ada yang mesin capit itu kalau udah 13 kali kalah, ada yang bilang gitu, 14 kalinya pasti menang. Itu kan berarti ada risetnya, Mas. Itu bisa setting sih, bisa mau itu bisa 20 kali, kan? mau 30 kali ya. Gitu kan? Tapi yang berarti kan sama dong perasaan yang diberikan sama proses pertaruhan itu. Ya ada suatu apa ya, euforia kalau kita bisa dapet, wow, seneng kali gitu. Padahal kita investasikan uang kan di situ gitu. Kayak seperti mungkin anak-anak juga kan kayak permainan gitu ya. Iya, yang main tembak-tembak ataupun yang ada di pasar malam atau gitu. hanya masukin koin terus pakai spin istilahnya kan. Spinning itu terus tiba-tiba dapat yang lebih banyak gitu ya. Nggak dapat, masukin lagi. Jadi kalau dapat ketagihan, kalau nggak dapat penasaran gitu. Kan? Iya. Gitu siklusnya ya. Berarti judi online nggak ada riset, yakin? Apa dia sudah tahu perilaku orangnya bahkan tanpa sebelum kita kasih tahu? Dia pasti ada riset juga. Dia kan tahu kan, tahu perilaku kan. Iya dong. Perilaku konsumen ini seperti apa kayaknya sih? Gitu. Orang Indonesia enak nih, gampang nih dibualin dengan cara yang dapetin sesuatu dengan mudah gitu ya. Biasanya sih itu mungkin luar ya orang-orang. Berarti sebenarnya kita jangan mau dijadikan objek aja dong. Kita riset juga gimana cara bikin orang yang meriset kita jadi nggak gitu tahu perilaku kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin kalau kita nggak pakai teknologi mungkin ya, kita tinggal di gua mungkin. Iya ngeri ya. Bisa di-riset. Terus kan tadi kita udah tahu ya Mas ya, bahkan orang periset itu tahu bahkan sebelum yang diriset tuh ngerti yang dia mau apa gitu. Itu kan berarti salah satu bentuk apa ya, konsen nggak konsen tapi dia udah tahu, kayak cenayang gitu loh. Iya nggak sih? Kayak cenayang. Percaya nggak sih Mas, kayak yang
perkara ini deh, kita ngomongin soal tarot gitu ya. Kita ngomongin tarot kartu nih. Ya, kartu. Terus kita ngomongin soal membaca segala sesuatu versi ada mediumnya gitu. Tapi seolah-olah yang disampaikan itu adalah kebenaran. Apakah mereka sudah meriset perilaku kita, tapi itu hanya media saja atau gimana? Apa ada scientific approach-nya gitu ternyata dalam perilaku tersebut? Ada scientificnya ini ya, keilmuan. Jadi kita tuh meriset istilahnya neuro scientific ya. Jadi mengetahui apa yang otak kita bekerja gitu. Bagaimana otak kita bekerja. Oke. Udah sampai kayak gitu ya? Jadi sampai mempelajari otak gitu. Udah ngomongin soal diteliti nih otak kita ya. Agak takut ya. Kalau dikasih angka, misalnya angka A, angka berapa gitu, kita bakal milih yang mana. Misal 3 pilihan tuh. Kita bakal milih yang tengah misalnya gitu. Itu udah sampai sejauh itu ya. Jadi kadang di apa ya, di swalayan itu kan ada harga yang murah. Di sampingnya ada harga yang sangat mahal nih. Otomatis kita misalnya milih yang itu ya. Tapi sampingnya itu cuman apa ya? Emang orang nggak akan beli itu. Tapi cuman kita bandingin, oh ini murah nih. Nah, itu otak kita bekerja kan. Oh itu murah ini. Bahkan penempatan promo, terus taruh barang ada di rak manapun itu diriset dulu ya. Diriset di mana yang bagian mana yang paling laku, paling orang sering di lalu-lalang kan. Atau di mana yang orang itu berdiri lama di situ juga bisa. Itu juga diriset ya. Berarti pantesan harga rak-rak di retail itu berbeda-beda ya placement brandnya ya. Iya. Kalau sepandang mata memandang ini gitu lebih mahal gitu ya. Paling bawah lebih murah. Paling bawah lebih murah. Iya, karena lebih mudah dijangkau kan. Terus kalau di kasir misalnya ada yang buat bocah tuh, mainan. Di situ ya. Bocah, mama pingin beli itu. Iya bener. Berarti itu udah bahkan sebelum kita sadari kita dia udah tahu yang kita suka, kita mau gitu ya. Perilaku manusia. Perilaku manusia. Berarti itu kan risetnya udah mendalam banget ya. Itu menurut Mas Aryo dampak negatif atau dampak positif? Dampak positifnya mungkin karena kita bakal mendapatkan barang-barang yang apa yang kita mau langsung ada terpajang. Mempermudah, cenah. Oke. Dampak negatifnya ya dompetnya habis konsumtif ya. Karena itu seperti treadmill ya. Iya betul. Kita terus nggak berhenti dikasih informasi, dikasih promosi. Misalnya gitu. kayak iPhone, yang contoh yang lain ya. Kita beli iPhone berapa sih? iPhone 10 misalnya. Belum lama keluar iPhone 11. Lagi iPhone 12. Terus saja ya. Berarti dia riset dulu kan tuh produknya. Iya. Ini seperti treadmill gitu ya. Terus kita beli. Berarti kita semua sebenarnya objek riset ya. Tidak bisa dilepaskan dari itu. Susah ya. Enak sebenarnya. Jadi kayak saya pengen jadi ganti profesi nih. Berarti kalau segala hal di dunia ini diriset, bahkan untuk personal things pun juga harus diriset kan Mas? As simple as memilih seseorang yang tepat, gitu kan? Ya nggak sih? Tadi ada in-depth interview, terus screening, ada investigasi, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya mungkin yang sering investigasi ya. Investigasi bener. Kalau bahasa riset investigasi, bahasa kekiniannya adalah stalking kan? Kepo. Iya nggak sih? Oh, berarti sebenarnya Mas Aryo pinter ya melakukan activity itu untuk melihat siapa yang benar-benar valuable, siapa yang benar-benar punya rate tertentu dan verified gitu ya. Kalau tentang pemasaran dia lah, mungkin kalau tentang personal beda lagi ya. Tapi bahkan untuk personal pun itu kan harus diriset ya. Betul. Anyway, kayak dating apps tuh harus diriset kan. Kenapa dating apps banyak mereknya? Mungkin segmennya beda-beda gitu. Segmennya bisa beda-beda, kebutuhannya bisa beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Berarti kenapa banyak varian produk yang ada di pasaran ya itu pasti harus ada riset dulu kan? Ya, karena orang kebutuhan orang beda-beda sih. Itu yang mesti diriset kayak dulu. Mungkin produk khusus pria itu kan nggak ada ya. Kayak misalnya sabun muka pria. Kita kan pakai sabunnya mukanya sama aja gitu. Iya, yang ada dibeliin sama orang rumah misalnya gitu kalau laki ya. Atau punya istrinya. Punya istri dipakai gitu. Terus harusnya ada kategorisasi itu gimana bisa muncul? Karena ada segmented ya sama produk ya. Jadi kesini tuh produk semakin segmented banget ya. Personalize ya? Iya, buat cowok atau ada cowok yang jerawatan gitu ya. Atau ada produk yang kayaknya pernah ada yang ini ya. Produk lebih segmented
itu harus memerlukan storytelling ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Kadang dia produk itu untuk orang yang dinikmati di kala malam hari misalnya. Oh iya gitu benar. Gila ya, berarti sebenarnya bahkan si pemilik produk udah tahu apa yang kita inginkan lagi, bukan kita butuhkan nggak sih? Dalam imajinasi kita tuh kayak, ada sekarang gitu. Pernah nggak sih Mas bisa kayak di pasar cuman mengimajinasikan aja, tapi toh akhirnya ujung-ujungnya, wah kok dia udah ada ya produk ini, padahal gue baru imajinasiin doang gitu. Kok dia udah tahu, dia udah launching gitu. Ya karena data itu kan, datanya diambil ya. Data kita, dia seperti meramal ya. Iya kan? Meramal. Takut kayak meramal masa depan gitu loh. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan ini? Kalau gampangnya mungkin kalau misalnya musim hujan nih ya, musim hujan itu mungkin ya bakal muncul iklan jualan jas hujan, payung, seperti itu. Payungnya juga payungnya juga bentuk-bentuk personalize ya. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Mulai dari gambarnya beda, bahannya beda, ketahanannya beda gitu. Tapi kalau kita perempuan mungkin nanti munculnya yang warna-warni gitu kan. Itu bisa tuh riset ya. Itu di riset juga kan ya. Sesimpel kayak misalnya kita ngomongin soal produk-produk fast moving nih. Produk kategori pasta gigi aja kan tuh kan banyak sekali ya Mas ya. Iya banyak. Iya kan? Iya. Itu juga kok dia bisa tahu bahwa saya membutuhkan pasta gigi yang sensitif gitu. Iya kan? Ya itu emang diriset kan itu ya. Ada kebutuhan dari orang yang sensitif. Nah, kok gue pakai pasta gigi biasa nggak mempan nih. Ada keresahan ya. Tapi udah jadi Mas. Terus ternyata kayak yang sensitifnya ternyata gigi sensitif sama minum-minuman yang panas itu juga ada misalnya gitu. Berarti kan sebenarnya udah kayak orang yang memberikan periset ini kan memberikan informasi yang luar biasa tentang masa depan ya, bahwa kita bakal disukai nih produknya kalau bikin ini gitu, yang kayak gitu-gitu kan berarti. Meramalkan kira-kira apa sih produk yang akan hype gitu ya. Dibutuhkan ya. Iya yang akan dibutuhkan dan at least nggak gagal ya di pasaran. Tapi boleh nggak cerita dikit? Kita kan ngomongin tadi sukses terus ya. Ada nggak sih riset market yang gagal? Spill lah. Masa nggak ada kan, dunia ini tidak selalu tentang kesuksesan kan gitu kan. Ada nggak sih riset market yang gagal Mas? Spill lah projectnya yang versi Mas Aryo kayaknya ini gagal nih gitu. Kalau gagal mungkin lebih ke kesulitan nyari responden ya. Berarti prosesnya tidak mendapatkan data karena misalnya yang diminta itu kualifikasi si respondennya sangat susah, sangat sulit gitu kan. Itu ternyata kita dikasih waktu timeline-nya ternyata melebihi gitu ya. Meskipun akhirnya selesai juga gitu kan. Tapi maksudnya kalau nggak sesuai dengan timeline kayak rasanya gagal. Gagal kan gitu. Perfeksionis masih perfeksionis. Masih gitu? Iya. Berarti kayak butuh segala sesuatu berjalan sesuai dengan timeline gitu kan. Tapi keadaan di dunia ini tidak seperti itu Mas Aryo. Tapi kan kita kan ada apa ya istilahnya sudah komit lah, komit ke klien kan. Ini bagus guys. Lembaga risetnya berarti kredibel ya guys ya. Kadang ngomongin soal profesionalisme dan proses konten yang bener gitu ya. Nah, terakhir kalau nggak pengen ngomongin soal kegagalan, boleh nggak sih kasih spill dikit kepada penonton? Kenapa riset market itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari? Atau nggak penting juga nggak apa-apa deh. Ini dari sisi ya, sebagai seorang periset dan dari sisi konsumen deh. Iya. Kalau dari sisi periset sih memang sangat penting supaya kita dapat memberikan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen secara lebih spesifik gitu. Oke. Seperti yang udah kita bahas tadi. Semakin spesifik, semakin permintaan konsumen untuk produk ya. Itu kan semakin bagus, seperti tadi kan odol yang untuk gigi sensitif kan. Iya benar. Kalau nggak di riset kan ya paling odol ya gitu-gitu aja kan. Yang generik aja gitu ya. Tapi ternyata ada kebutuhan untuk itu kan. Itu bagi riset itu, bagi konsumen ya tentu yang memudahkan kan. Ya tadi balik lagi produknya sesuai dengan kebutuhan dia.
Ya. Menjawab semua keresahan. Oke. Mungkin balik lagi tadi, selama masih ada manusia masih rasa pingin tahu, selama itu pula riset tetap ada gitu. Guys, jadi kepo is the key. Kepo harus membuat diri kita semakin ingin tahu terhadap banyak hal di dunia ini, maka riset akan terus ada di dunia ini gitu ya. Kepo yang positif. Positif ya, benar-benar. Emang kalau kepo negatif gimana, Mas? Ngomongin tetangga kepo lah, nggak penting. Gosip ya gitu gosip kan. Nggak penting gitu ya. Tapi itu kan bentuk investigasi. Oke teman-teman, kalau gitu karena kita punya limited time juga Mas anyway. Jadi kita harus berpisah untuk episode ini. Tapi kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi terkait riset di masa depan sama narasumber yang juga yang gak kalah kerennya nanti gitu ya. Tapi sekarang kita pengen note satu, bahwa dari tidur sampai kita tidur lagi sebenarnya kita lagi di riset guys. Jadi hati-hati dan jadilah konsumen yang cerdas. Gitu ya. Setuju ya. Gitu. Oke, kalau gitu bye-bye teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.